Assalamualaikum, saya Nabila Furi Safira dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 ingin menjelaskan mengenai metode perbandingan. Untuk pendahuluan, pada abad ke-19, para sarjana bahasa telah mengembangkan metode-metode perbandingan bahasa yang biasa disebut metode klasik. Metode perbandingan klasik tersebut meliputi hukum bunyi, rekonstruksi fonemis, dan rekonstruksi morfem. Pada abad ke-20, hukum bunyi diganti menjadi istilah koresponden bunyi yang pada hakikatnya adalah suatu metode untuk menemukan hubungan antar bahasa dalam bidang bunyi bahasa. Teknik penetapan korespondensi bunyi antar bahasa lebih lanjut akan menjadi dasar untuk menyusun hipotesa mengenai bunyi-bunyi proto dalam bahasa tua yang menurunkan bahasa-bahasa kerabat. Penetapan sebuah fonem proto dilakukan melalui rekonstruksi atau pemulihan yang biasa dilakukan berulang-ulang untuk menemukan fonem-fonem proto dari tingkat-tingkat perkembangan sebelumnya. Maka dari itu, rekonstruksi tersebut akan menghasilkan pula morfem proto yang dianggap pernah ada dalam bahasa proto dari sejumlah bahasa kerabat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kata-kata atau morfem-morfem mana yang dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya ada hukum bunyi. Dasarnya adalah bahasa timbul dari bunyi-bunyi tertentu yang mengalami perkembangan tertentu atau pramorfem pada sekelompok hominid, maka dapatlah dimengerti bahwa warisan dari kelompok asal tersebut akan diturunkan dan dipantulkan kembali melalui kata-kata kerabat saat ini. Pengelompokan bahasa-bahasa berdasarkan kemiripan bentuk makna biasanya diwujudkan pertama-tama dalam hubungan bunyi antar bahasa. Kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan kaidah-kaidah gramatikal dan akhirnya berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis. Teori ini dirumuskan dalam abad ke-19 dengan nama hukum bunyi dan diterima oleh aliran ilmu bahasa Junggramatiker. Pada mulanya, teori ini dirumuskan oleh seorang ahli bahasa bernama Jacob Grimm. Ia menemukan adanya pergeseran bunyi antar bunyi atau pertukaran bunyi yang teratur dalam bahasa Jerman dan bahasa Yunani Latin. Ahli-ahli Junggramatiker memberi status yang kuat bagi hukum bunyi dan mengatakan bahwa hukum bunyi berlaku tanpa kecuali karena hukum tersebut berlangsung secara buta. Hukum-hukum tersebut juga berlaku dalam batas-batas geografi tertentu, dan bila terjadi penyimpangan yang tidak dapat dijelaskan, maka hal itu merupakan akibat dari analogi. Lalu yang ketiga ada penerapan hukum bunyi pada bahasa-bahasa Austronesia. Beberapa hukum bunyi atau korespondensi fonemis antara bahasa-bahasa Austronesia atau juga hubungan fonem-fonem bahasa kerabat itu dengan bahasa protonya dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut. Pada kasus umum terdapat fonem E. Fonem E Austronesia purba dipantulkan dalam fonem-fonem kerabat berikut. Dalam bahasa Jawa kuno dan Karo menjadi E, dalam bahasa Makassar dan Minangkabau menjadi A, dalam bahasa Dayak menjadi E, dalam bahasa Tagalog menjadi I, dan dalam bahasa Toba dan Bisaya menjadi O. Lalu yang kedua ada fonem tril. Dalam bahasa Austronesia purba dikenal dua macam fonem tril, yaitu tril apikal dan tril uvular, yang secara fonetis masing-masing dilambangkan dengan R kecil dan R besar. Tril apikal dan tril uvular dalam bahasa Karo dan banyak bahasa Austronesia yang lain berkonvergensi menjadi satu tril apikal. Dalam beberapa bahasa lainnya, kedua tril tersebut mengalami perkembangan lebih lanjut. Fonem tril uvular tumbuh menjadi G dalam bahasa Bisaya, menjadi H dalam bahasa Dayak, sedangkan dalam bahasa Jawa kuno mula-mula menjadi H lalu menghilang, yang kemudian menimbulkan sandi dalam vokal-vokal yang mula-mula mengapit tril tadi. Lalu sementara itu tril apikal berkembang lebih jauh memantulkan fonem R, D, dan L dalam bahasa-bahasa Austronesia kontemporer. Lalu yang ketiga ada fonem K dan H. Fonem Austronesia purba K dipantulkan secara linear dalam bahasa Karo, Melayu, dan Gayo, sedangkan dalam bahasa Toba berubah menjadi H. Lalu yang keempat ada diftong Uy dan I. Diftong Uy dalam bahasa Austronesia purba bertahan dalam bahasa Jawa kuno dan Formosa,
tetapi berubah menjadi I dalam bahasa Karo dan E dalam bahasa Lamalera. Lalu yang kelima ada penghilangan konsonan atau vokal. Seringkali terjadi bahwa konsonan antar vokal khususnya R menghilang dalam sebuah bentuk sehingga mengubah wujud kata itu. Penghilangan semacam itu juga terjadi dalam bahasa Bugis pada fonem H antar vokal dan dalam bahasa Malagasy pada fonem S antar vokal. Lalu yang kedua ada perubahan fonem pada bahasa Bugis dan Makassar. Yang pertama, semua konsonan eksplosif pada akhir kata bahasa-bahasa lain akan berubah menjadi konsonan glotal dalam bahasa Bugis. Lalu yang kedua, semua konsonan sengau dalam bahasa-bahasa lain akan menjadi eng dalam bahasa Bugis. Contohnya seperti pohon menjadi pong. Lalu yang ketiga, ada konsonan pada suku kedua dari akhir yang mengikuti e akan mengalami geminasi. Misalnya, pegem menjadi pedeng. Lalu yang keempat ada konsonan L pada akhir kata dalam bahasa Bugis berubah menjadi konsonan glotal. Lalu yang kelima, konsonan S pada akhir kata dalam bahasa Bugis akan berubah menjadi konsonan glotal. Tetapi S itu akan kembali kalau mendapat akhiran. Lalu yang ketiga ada bahasa Malagasy. Yang pertama, bila dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya terdapat konsonan H, maka dalam bahasa Malagasy konsonan itu hilang. Lalu yang kedua, bunyi nasal pada akhir kata pada bahasa-bahasa lain akan menjadi na dalam bahasa Malagasy. Ketiga, bunyi I yang didahului oleh vokal I dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya akan menjadi D dalam bahasa Malagasy. Keempat, konsonan T akhir pada bahasa Austronesia purba atau bahasa-bahasa Austronesia kontemporer lainnya akan menjadi tra dalam bahasa Malagasy. Kelima, fonem J yang mengikuti bunyi nasal dalam bahasa Austronesia purba menjadi Z. Lalu yang keenam, bunyi ke pada akhir kata menjadi K dalam bahasa Malagasy. Lalu yang ketujuh, konsonan P Austronesia purba menjadi F kecuali P mengikuti nasal. Lalu ada kritik pada hukum bunyi. Aliran neolinguistika menyerang Junggrammatiker dengan alasan idealisme. Menurut mereka, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mencipta sendiri, sehingga bahasa tidak dapat diatur atau diredusir dalam rumus-rumus atau hukum-hukum tertentu. Selain itu, bahasa dianggap merupakan hasil dari idealisme yang ada dalam diri tiap manusia. Ia berkembang sesuai dengan daya cipta manusia tersebut. Sebaliknya, aliran Rusia atau Enmar menolak hukum bunyi dari segi lain, yaitu segi materialisme. Mar mengatakan bahwa bunyi terlalu abstrak sifatnya dan tidak mengindahkan soal-soal sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, manusia terus-menerus harus memperhatikan sejarah dan perubahan-perubahan. Manusia tidak boleh diikat oleh hukum-hukum atau kaidah tertentu. Lalu yang kelima ada korespondensi bunyi. Istilah hukum bunyi mengandung tendensi adanya ikatan yang ketat, maka istilah itu diganti dengan istilah korespondensi fonemis. Segmen-segmen yang berkorespondensi bagi glos yang sama baik dilihat dari segi bentuk maupun makna dalam bermacam-macam bahasa diperbandingkan satu sama lain. Sesudah mendaftarkan kata-kata dari sejumlah bahasa, akan mulai diadakan perbandingan fonem dari tiap segmen. Untuk mengkonkretkan prinsip perbandingan tersebut, maka pertama-tama akan diperlihatkan teknik perbandingan itu dengan menggunakan contoh dari bahasa Indo-Eropa. Dan yang dipilih adalah ke-10 bilangan utama yang hasilnya tidak memiliki makna tambahan atau konotasi tertentu. Selain itu, suatu korespondensi fonemis tidak hanya diperoleh dari satu pasang kata saja, tetapi harus diturunkan dari seluruh kemungkinan yang didapat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemungkinan pada faktor kebetulan. Lalu yang keenam ada pembentukan korespondensi fonemis. Dan ada 3. Yang pertama, rekurensi fonemis. Bila telah dicatat suatu indikasi mengenai adanya perangkat korespondensi fonemis pada suatu pasang kata, maka tindak lanjut yang pertama adalah menemukan pasangan-pasangan yang lain. Prosedur untuk menemukan perangkat bunyi yang muncul secara berulang-ulang dalam sejumlah pasang kata yang lain disebut rekurensi fonemis. Dan melalui rekurensi fonemis tersebut, maka dapat ditetapkan secara meyakinkan adanya sebuah korespondensi fonemis. Lalu yang kedua ada kookurensi.
Keokuransi adalah gejala-gejala tambahan yang terjadi sedemikian rupa pada kata-kata kerabat yang mirip bentuk dan maknanya maupun korespondensi fonemisnya dengan kata-kata lain dalam bahasa kerabat lainnya. Maka, bila ditemukan keokuransi, maka kata itu yang tetap dimasukkan dalam kata yang identik atau mirip. Lalu yang ketiga ada analogi. Analogi merupakan suatu proses pembentukan kata mengikuti contoh-contoh yang sudah ada. Kesimpulannya, pertama, dalam sejarah bahasa, perubahan bunyi atau fonem terjadi secara teratur. Keteraturan perubahan bunyi ini memberi kemungkinan kepada kita untuk pertama-tama bisa menemukan korespondensi fonemis antar bahasa-bahasa kerabat. Lalu yang kedua, bila sudah diperoleh indikator mengenai korespondensi fonemis, maka indikator tersebut harus diuji melalui rekurensi fonemis untuk mendapatkan korespondensi yang tepat. Ketiga, agar korespondensi fonemik itu tidak diabaikan dalam bentuk-bentuk kerabat tertentu, maka harus dipersoalkan pula adanya keokurensi. Dan terakhir, di pihak lain, agar suatu bentuk yang mirip dengan bentuk-bentuk kerabat lain jangan dimasukkan dalam rangkaian kata yang menghasilkan atau suatu korespondensi fonemis. Maka hendaknya diperhatikan pula bentuk-bentuk yang mirip yang terjadi karena analogi. Bentuk yang mirip yang terjadi karena proses analogi bukanlah kata-kata kerabat, sehingga harus ditolak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.